Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini di minggu Advent yang ketiga, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur atas segala rahmat dan penyertaan-Mu kami boleh menikmati minggu Advent yang ketiga. Saat ini Tuhan akan menyapa kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes, pasal 1 ayat 6 sampai 8, dan dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menyatakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di minggu Advent yang ketiga ini kita diberikan tema menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Di dalam kehidupan kita, bagi Bapak Ibu atau masyarakat yang ada di Jawa, tentunya tidak asing dengan kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta di mana banyak sekali tradisi, keunikan, dan bahkan ciri khas. Salah satu ciri khas yang ada di kota Yogyakarta itu adalah gudeg. Nah, sebagai kuliner andalan atau kuliner khas makanan yang ada di Jogja. Adapun namanya itu bermacam-macam. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang ke Jogja jangan sampai lupa. Ada gudeg pawon, ada gudeg wijilan, ada gudeg yujum, Bu Tirto, dan juga ada gudeg Ibu Haji Ahmad, dan juga warung-warung gudeg yang lainnya yang mungkin akan membuat perut kita menjadi lapar, tidak sabar untuk mencicipinya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika kita datang ke Jogja, ternyata ada saudara-saudara atau bahkan teman yang berkunjung, maka kita akan membawa teman atau saudara kita yang ke Jogja itu
untuk makan gudeg agar bisa menikmati. Dan mereka pasti akan bertanya kepada kita, gudeg mana yang enak dan awet supaya dapat dibawa pulang? Mungkin bisa dimakan di rumah atau juga mungkin bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Biasanya kita akan menceritakan rasanya terlebih dahulu. Dan bahkan ketika rasa itu diceritakan, maka orang yang mendengar cerita kita pasti akan membujuk dan mengajak kita untuk datang ke rumah makan gudeg yang ada di Jogja yang sangat enak rasanya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada bermacam-macam rasa gudeg, ada yang manis, asin, pedas, dan bahkan kue arennya itu enak sekali dan bahkan sangat gurih. Dan itu membuat kita ingin terus bertanya dan ingin melihat dan bahkan merasakan. Oleh sebab itu, mari kita menceritakan hal yang sesungguhnya agar orang lain itu bisa percaya dan juga bisa menikmati dan juga bisa menceritakan juga kepada orang lain yang dijumpai. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan kita di dalam Injil Yohanes di Minggu Advent yang ketiga ini, mengisahkan tentang kehidupan Yohanes Pembaptis, bahkan di dalam cerita, di dalam bacaan kita, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia diutus Allah, bukan diutus orang lain. Ia datang ternyata sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sudah dipersiapkan, Yohanes sudah merasakan, Yohanes sudah menyaksikan sang terang itu sendiri, agar di dalam kehidupannya dia bisa bercerita, agar orang lain itu percaya. Kesaksian yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang banyak dan kepada kita, ternyata terang dan tentang karya Tuhan sebagai terang dunia yang memberikan kelegaan, memberikan pembebasan, dan juga memberikan keselamatan kepada semua ciptaan yang ada di dunia. Kesaksian tersebut bisa dinyatakan karena Yohanes Pembaptis mengetahui dan merasakan kemuliaan Tuhan sebagai sang sumber terang sejati. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di ayat yang ke-20 dikatakan, aku bukan Mesias. Di sini Yohanes Pembaptis bukan menceritakan dirinya sendiri sebagai sang terang itu, tetapi Yohanes Pembaptis justru merendahkan diri, walaupun dia dipakai Allah, walaupun ia direncanakan, sudah menyaksikan, merasakan sendiri karya Allah, tetapi Yohanes merendahkan hidupnya, merendahkan dirinya. Dia tidak menyombongkan diri, tidak menceritakan dirinya. Yang menjadi alat Tuhan, memberikan jalan dan mempersiapkan kehadiran bagi sang Mesias itu. Justru Yohanes Pembaptis menceritakan sang terang itu sendiri. Sang Mesias itu sendiri di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang membaptis dengan roh. Kalau Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi sang Mesias, yaitu Yesus Kristus membaptis dengan roh. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita, di Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent ketiga itu mengingatkan bahwa inilah minggu sukacita, di mana kita harus bersukacita. Kita harus bergembira walaupun situasi, walaupun keadaan, walaupun yang mungkin saat ini kita rasakan itu tidak menyenangkan. Tetapi kita diingatkan untuk tetap bersukacita. Karena sukacita itu yang akan menolong di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menceritakan Tuhan Yesus yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana dengan kehidupan kita yang disebut sebagai umat Allah,
Apakah sudah merasakan kuasa Tuhan sehingga bersedia menjadi saksi terangnya? Seperti apa yang dialami oleh Yohanes. Jangan sampai kita bersaksi atas dasar katanya, tetapi sebagaimana di dalam kehidupan kita yang sudah merasakan seperti kita makan gudeg, ada manis, asin, dan pedas. Disitulah kita akan merasakan sendiri dan juga akan menceritakan kisah kita, pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, panjenengan semua pasamuan GKJ Argo Mulyo sudah dipilih dan dipersiapkan menjadi saksi untuk menceritakan sang terang. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, khususnya di pandemi COVID, kita semua diingatkan untuk menceritakan sang terang itu agar di dalam kehidupan kita, sang terang bisa dikenal, sang terang bisa dirasakan, dan sang terang yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu mampu berkarya di dalam kehidupan umat manusia dan semua ciptaan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat menjadi saksi terang. Selamat mempersiapkan diri. Apapun keadaannya, yang kita ceritakan adalah Tuhan Yesus. Yaitu kita ceritakan dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Selamat menyambut kedatangan Tuhan dengan kesaksian-kesaksian kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita. Amin.